Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bebas sekitar 5 menit. Kita akan ngobrol bebas. Kali ini kita akan ngobrol bebas tentang bagaimana sih tips kita untuk mendapatkan beasiswa. Kalau saya di sini nih cuma bisa bilang berjuang dulu gitu loh. Jadi kayak sebelum teman-teman tuh bener-bener gimana ya, mendapatkan beasiswa harus benar-benar mempersiapkan, terutama dari sisi bahasa, dan kemudian pastinya adalah kemauan yang kuat untuk kuliah di luar negeri. Dan teman-teman jangan merasa rendah diri kalau misalnya nilainya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu memiliki prestasi yang mentereng seperti teman-teman yang di luar sana. Tapi nggak masalah. Yang pastinya adalah rezeki itu kan di tangan Tuhan, kita yang berusaha seperti itu. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan beasiswa, saran saya banget adalah pertama harus kuatkan mental begitu ya, karena kuliah di luar negeri itu tidaklah gampang begitu ya. Terkadang kita ngalamin kayak homesick gitu ya, terkadang juga kita tidak mencapai ekspektasi apa yang kita inginkan. Nah, misalnya nih simpelnya aja teman-teman sekalian, kalau misalnya di Indonesia itu berprestasi, nah tiba-tiba di luar negeri sini tuh tiba-tiba enggak gitu ya. Jadi santai aja gitu. Bahkan ada yang kayak mungkin sering juara olimpiade matematika, fisika, tiba-tiba nggak bisa menyesuaikan gitu ya, karena ini persoalan masalah lingkungan gitulah yang baru. Jangan menyalahkan keadaan begitu teman-teman sekalian, apalagi untuk masa-masa seperti ini. Kita nggak pernah sangka pada akhirnya saya masih di sini, dan kondisi corona bagus lah karena saya masih bisa keluar dan santai menikmati pemandangan seperti ini gitu ya, kayak santai di musim semi ini masih bisa jalan. Nah, bayangkan misalnya kayak negara-negara seperti Italia yang sudah dalam keadaan lockdown total gitu ya, dan tingkat kematian cukup tinggi, tentu sangat mengkhawatirkan. It's really creepy ya. Tapi yang pastinya teman-teman harus senantiasa gimana menjaga diri begitu ya. Dimanapun teman-teman itu berada di luar negeri, kayak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itulah pepatah yang kira-kira yang pas buat kita semua agar kita tetap bisa bertahan di luar negeri sini. Karena nggak mudah teman-teman sekalian. Lagi-lagi saya bilang kenapa nggak mudah, karena saya sendiri mengalami itu gitu loh. Jadi kayak nilai tidak sesuai harapan, kita udah ngerasa belajar tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Tapi ada juga kok orang-orang Indonesia yang keren-keren di sini. Ya artinya setiap individu itu berbeda, tidak berdasarkan negaranya. Kalau dibilang orang Filipina lebih pintar daripada Indonesia, atau orang Amerika, orang Inggris, tentu tidak bisa menjadi ukuran ya, karena kemampuan orang itu berbeda-beda seperti itu. Dan yang penting juga teman-teman ketahui gitu ya, jadi kalau kepengen banget kuliah di luar negeri, itu usahakan jangan mudah untuk tersinggungan gitu atau baper, karena di sini tuh orangnya tipikal seperti itu. Jadi kayak ada salah, ya udah salah itu saat itu aja, jadi kayak nggak dibawa-bawa begitu ya. Misalnya profesor lagi jengkel sama kita, ya udah hari itu aja, yang pastinya mau dirubah, tapi jangan pernah berbuat curang gitu ya. Karena kalau misalnya kalau misalnya curang itu bakal dibawa sama profesornya gitu loh. Bukan berarti dia baper, tapi kayak ibaratnya tuh salah sekali berbuat kesalahan tuh kayak dicap gitu loh, dan bener-bener bisa sampai tingkat parah-parahnya di DO gitu ya kalau misalnya menyontek. Mending kalau misalnya profesornya baik, tidak dilaporin ke dekan atau ke bagian akademik gitu loh. Jadi jangan pernah ya namanya mencontek, karena bisa dijamin nih pasti ada sekali dua kali teman-teman, meskipun sepintar apapun di Indonesia itu pasti kayak ada pengen curang-curang dikit lah, plagiarisme. Nah, di sini tuh plagiarisme juga sangat dilarang ya begitu teman-teman, sangat tidak dianjurkan. Demikianlah kira-kira tips-tipsnya. Kalau misalnya teman-teman suka juga tentang tips beasiswa, bisa komen di bawah, nanti saya bikinkan video-video. Mumpung ini saya sering keluar karena lagi spring gitu ya, lagi cantik begini, pemandangannya jadi lebih bagus. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Teman-teman sekalian, nah saat ini saya lagi duduk di Citadel Park. Tadi saya udah keliling-keliling. Nah, ini kayak saya udah capek, sebentar lagi saya pulang gitu teman-teman sekalian, karena udah berapa hari ini saya benar-benar di kamar begitu karena lagi tesis. Dan tahulah sekarang kan udah kayak gimana ya, online, semuanya serba online begitu. Teman-teman, di masa corona ini memang cenderung orang itu relatively kayak stres gitu ya. Jadi tentu teman-teman yang lagi menonton video ini juga, kalau kita terlalu banyak tinggal di kamar, maka akan menyebabkan kita menjadi depresi begitu teman-teman. Bahkan di website kampus saya itu udah sangat banyak banget yang sudah mengalami stres gitu ya, dan kayak butuh konseling. Dan alhamdulillahnya sebagai muslim kita tentu punya cara-cara tersendiri kita untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Karena itu sebetulnya cukup membuat kita bersyukur aja, lalu kita menjadi senang. Teman-teman, sebelum saya pulang ke rumah,
Nah, saya hanya menyampaikan bahwa kita harus menikmati hidup selama karantina ini, selama lockdown, dan jangan pernah mengeluh. Tetaplah untuk terus bersemangat karena sesungguhnya hidup itu indah. Terlepas dari keadaan sekitar saya yang begitu indah ini, itu bukan persoalannya, tapi yang persoalannya adalah apakah hati kita sudah damai begitu dengan apa yang kita punya, dengan segala, apakah kita sudah menerima dan sebagainya. So, sampai jumpa di video vlog selanjutnya teman-teman.